Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keramat Dhani, NPM 210, 320, 10, 219 dari kelompok 21. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan modul 3, yaitu tentang PHP dan database. Latar belakang sistem informasi manajemen merupakan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan sumber daya manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh manajemen untuk memecahkan masalah bisnis. Sistem informasi manajemen istilah yang umum oleh kenal orang adalah sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu atau integrated untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sistem ini menggunakan perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software komputer, prosedur pedoman, model manajemen dan keputusan, dan sebuah database. Pemecahan masalah, adapun pemecahan masalah pada praktikum PHP dan database ini adalah sebagai berikut. Bagaimana cara menghubungkan PHP dengan database pada web sistem penyewaan mobil PT Velotrama. Dan kita ke pengertian PHP. PHP adalah bahasa pelengkap HTML yang mungkin dibuatnya aplikasi dinamis yang memungkinkan adanya pengolahan data dan pemrosesan data. Sebuah sintaks yang diberikan akan sepenuhnya dijalankan pada server, sedangkan yang dikirim ke browser hanya hasilnya saja. Kemudian merupakan bahasa bentuk script yang ditempatkan dalam server dan diproses di server. Hasilnya akan dikirimkan ke klien tempat memakai penggunaan browser. PHP dikenal sebagai sebuah bahasa scripting yang menyatu dengan tag-tag HTML, dieksekusi di server dan digunakan untuk membuat halaman web yang dinamis seperti hanya Active Server Page atau Java Server Page. PHP merupakan sebuah software open source. Pengertian MySQL merupakan suatu database server yang sangat terkenal. MySQL termasuk jenis RDBMS, Relation Database Management System. MySQL mendukung bahasa pemrograman PHP, bahasa permintaan yang terstruktur karena pada penggunaan SQL memiliki beberapa aturan yang telah distandarkan oleh asosiasi yang bernama ANSI. SQL merupakan Relation Database Management System Server. RDBMS adalah pemrograman memungkinkan pengguna database untuk membuat, pengelola, dan penggunaan data pada suatu model relation. Dengan demikian, tabel-tabel yang ada pada database memiliki relasi antara satu tabel dengan tabel lainnya. Beberapa keunggulan dari MySQL yaitu cepat, handal, dan mudah dalam penggunaannya. Yang kedua, didukung oleh berbagai bahasa database server MySQL. Dapat memberikan pesan error dalam berbagai bahasa seperti Belanda, Portugal, Spanyol, Inggris, Perancis, Jerman, dan Italia. Yang ketiga, mampu membuat tabel berukuran sangat besar. Yang keempat, lebih murah. MySQL bersifat open source dan distribusikan dengan gratis tanpa biaya. Langkah-langkah pengerjaan statika khusus yaitu akan dilanjutkan oleh teman saya. Hasil dan pembahasan objek coding CSS.
Ini contoh outputnya yang sudah jadi. Kesimpulan berdasarkan hasil analisa di atas didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Database adalah suatu kumpulan data yang berhubungan secara logika dan secara deskripsi dari data-data yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi dan organisasi. Yang kedua, PHP termasuk adalah bahasa scripting server side, yaitu sebagai bahasa pemrograman yang dibuat untuk mengembangkan situs web dinamis maupun statis ataupun apabila aplikasi berbasis website. Yang ketiga, database MySQL dengan script PHP koneksikan dengan file index PHP agar data yang ada di dalam database bisa dimunculkan di website dengan bahasa pemrograman PHP. Sekian dari saya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian software SAM Control Panel dan Visual Studio Code pada modul 3 kali ini. Pertama, buka SAM Control Panel, lalu kita klik Start pada page dan MySQL. Lalu selanjutnya kita klik Admin pada MySQL. Lalu kita ketik baru, lalu kita kasih nama basis datanya bebas, lalu langsung buat saja. Untuk nama tabelnya yang pertama tabel karyawan, jumlah kolomnya yaitu ada 7. Selanjutnya ini kita ketikkan ID karyawan, lalu yang ini nama karyawan, yang ini umur, telepon, email karyawan, username, dan password karyawan. Lalu untuk yang jenisnya, ID karyawan yaitu varchar, yang nama karyawan varchar, dan umur biarkan INT, telepon varchar, email varchar, username varchar, dan password juga varchar. Nah, ini selanjutnya untuk panjang atau nilainya ya kita ketikkan 25 saja. Untuk umur 3 dan yang lainnya 25 saja. Dan untuk indeksnya kita pilih karyawan yang primary key, ukurannya 25, lalu kita kirimkan. Selanjutnya kita simpan saja.
Setelah itu kita klik tambahkan. Lalu untuk kita bisa isi untuk ID karyawan misalnya A01, untuk nama karyawan misalnya Haniel Miranda, umurnya 23 tahun, dan untuk nomor telepon bisa diisi. Lalu untuk email karyawan dan username, password, ini bebas ya, mau apa aja. Lalu kita kirim. Ini sudah selesai. Lalu kita buatkan tabel baru, yaitu tabel customer. Kita create new table, pilih tabel customer. Jika masih belum ada, ketik sendiri. Jumlah kolomnya yaitu sama, 7. Kita buat. Selanjutnya, kita isi dengan nomor pesanan, lalu nama customer, telepon, produk, jumlah, harga, dan total. Lalu ini semua menggunakan varchar ya. Lalu untuk primary key-nya kita pilih ke nomor pesanan, hanya 25. Lalu kita kirim. Nah, setelah itu kita simpan. Dan untuk selanjutnya yaitu kita akan membuat tabel produk. Untuk tabel produk ini jumlah kolomnya 6. Lalu kita buat. Ya, selanjutnya kita isikan ini dengan di produk. Lalu ini nomor pesanan, nama produk, harga produk, deskripsi produk, dan yang terakhir stok produk. Ini semuanya menggunakan varchar. Lalu panjang nilainya sama seperti sebelumnya 25. Dan yang membedakan yaitu deskripsi produk 100 karena panjang. Dan lalu untuk indeksnya ID produk yaitu primary primary ukuran 25. Dan selanjutnya ada nomor pesanan yaitu indeks dengan ukuran 25.
Baru kita simpan. Nah, selanjutnya kita beralih ke software VS Code. Ke penampilan pertama, kita membuat new file, lalu kita save terlebih dahulu eh, index.php, lalu kita simpan. Lalu eh, codingan dari indeks kurang lebih seperti ini. Tujuan dari indeks yaitu untuk menggabungkan dari database kita ke codingan yang kita buat. Lalu kita ke home, kurang lebih seperti ini codingannya. Untuk tampilan home-nya kurang lebih seperti ini. Terdapat logo dari perusahaan, lalu nama PT, dan terdapat kata-katanya. Lalu ini produk unggulannya, lalu namanya eh, tim pendiri dari PT tersebut. Lalu selanjutnya ada About Us. Untuk tampilan webnya seperti ini. Ini sama seperti modul 1 dan modul 2 kemarin, tinggal di copy saja. Lalu yang selanjutnya ada kontak. Untuk kontak, codingannya seperti ini kurang lebih ya. Dan untuk tampilannya seperti ini. Eh, Kontak us hubungi di bawah ini. Bisa disambungkan ke email, office, phone number, dan lain-lain suka-suka. Selanjutnya yaitu codingan login. Kurang lebih suka seperti ini. Dan ini tampilan awalnya untuk login. Setelah kita berhasil login, maka kita akan lanjut ke dashboard. Dan untuk codingan dashboardnya seperti ini, terdapat menu logout dan ucapan selamat datang pada karyawan di halaman dashboard. Lalu silakan memilih apa yang dilakukan di menu tersedia. Selanjutnya setelah dashboard kita lalu codingan dari profile kurang lebih juga seperti ini. Dapat profil, data produk, data customer, tabel data karyawan. Ini terdapat yang tadi nomor ID karyawan, nama karyawan, umur, dan lain-lain. Lalu terdapat tombol update profil untuk mengupdate ke profil. Dan untuk tampilan profil seperti ini, ID karyawan A01, nama karyawan Fadian Miranda, umur telepon, email, dan username password. Selanjutnya kita ke update profil. Selanjutnya ini adalah codingan dari update profil. Kurang lebih juga seperti ini.
Dan untuk tampilan di websitenya, di ini kita bisa ketikkan bebas, ID karyawan, nama karyawan, umur, telepon, email karyawan, username, dan passwordnya. Kurang lebih seperti ini, apa coding dari data produk. Tampilan atasnya profile data produk dan data customer. Lalu ini terdapat tabelnya, tabel data karyawannya yang seperti tadi. Jika ini juga terdapat tombol delete outline. Jika mengisinya salah, ini nanti akan muncul output tidak ada data produk. Lalu juga ada gambar data produk. Untuk tampilan data produknya seperti ini, isi produk, nomor pesanan, nama produk, harga produk, deskripsi produk, stok produk, dan aksi. Itu menghapusnya saja. Selanjutnya ke data tambah data produk. Untuk tambah produk juga kurang lebih seperti ini codingannya. Lalu kita lihat di websitenya, tambah produk. Kurang lebih sama seperti yang tadi. Ada ID produk, nomor pesanan, nama produk, harga produk, deskripsi produk, dan ketersediaan produk. Lalu untuk yang khusus produk, codingnya seperti ini. Lalu untuk data customer juga kurang lebih sama seperti data produk, cuman diubah sedikit sedikit saja ya, kurang lebih sama. Dan untuk tampilan di websitenya ada nomor pesanan, nama customer, telepon, produk, jumlah, harga, dan aksi. Lalu untuk tambah produk juga lebih sama seperti tambah eh tambah customer kurang lebih sama seperti tambah produk. Dan untuk tampilannya juga kurang lebih sama. Terdapat nomor pesanan, nama customer, telepon, nama produk, jumlah, harga, dan total. Ini bebas, bisa diisi. Selanjutnya yaitu hapus customer, sama juga kurang lebih seperti hapus produk. Lalu yang terakhir, kita ke menu logout. Ini codingannya. Dan ini nanti akan menuju ke home. Mari kita coba. Kita pencet logout. Dan seperti ini nanti akan terhubung ke home awal. Mungkin sampai situ saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangannya dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.